Dan kalau melihat pernyataan Presiden Prabowo bahwa tolong diselidiki, kenapa tidak hadir? Kalau dari sisi pernyataan atau kalimat ini, saya kok curiga pertemuan antara Kaisang dengan Pramono Anung ini menyangkut soal Pilpres tahun 2029. Selamat malam semuanya. Hari ini ada satu berita yang sangat-sangat mengejutkan di mana Pramono Anung sebagai Gubernur DKI Jakarta itu kemarin tidak menghadiri acara ICI atau International Conference Infrastructure yang padahal acara ini dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan ketidakhadiran Pramono Anung sebagai Gubernur DKI itu disadari oleh Presiden Prabowo karena di tengah-tengah pidatonya Pak Prabowo sempat bertanya, Gubernur DKI Jakarta mana? Oh, nggak hadir. Coba itu tolong diselidiki katanya. Ini kok bisa nggak hadir? Kenapa Pramono Anung nggak hadir gitu? Dan ya oke, sesuai dengan instruksi Presiden kita coba selidiki. Saya juga melakukan penyelidikan gitu ya, meskipun cuma lewat berita-berita online atau beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta. Dan ternyata setelah saya coba selidiki, ternyata memang Pramono Anung di jam yang sama ketika acara ICI atau International Conference Infrastructure ini terselenggara, itu Pramono Anung di saat yang bersamaan itu sedang menerima Ketua Umum PSI Kaisang di Balai Kota gitu. Jadi ini adalah sebuah penyelidikan yang sangat-sangat berfaedah. Kayaknya mengandung banyak sekali makna dan kecurigaan gitu. Karena bicara apa gitu. Ya kalau ngelihat dari seandainya ini adalah sebuah pilihan gitu ya, hadir di acara ICI yang dihadiri oleh Presiden Prabowo atau menerima kedatangan Kaisang, kan secara logis bisa kita simpulkan bahwa pasti lebih penting menghadiri ICI gitu seharusnya. Tapi kenapa Pramono Anung justru seperti memilih untuk menemui Kaisang dibandingkan menghadiri ICI bersama Presiden Prabowo? Padahal ICI ini penting sekali karena membahas terkait Giant Seawall dari Jakarta sampai ke Jawa Timur, sehingga ya sebagai Gubernur DKI Jakarta yang seharusnya sangat punya kepentingan atas terbentuknya atau terbangunnya Giant Seawall ini, itu malah nggak hadir, malah menerima Kaisang. Jadi dari sisi urgensi atau kepentingan secara politik dan kemaslahatan bagi masyarakat ini nggak masuk akal gitu, karena bertemu dengan Kaisang atau menerima kedatangan Kaisang itu bisa kapan aja gitu, bisa setelah acara ICI lah gitu, bisa ditunda sejam 2 jam lah seharusnya gitu. Tapi ini tetap memilih untuk menerima Kaisang di kediamannya, sehingga ya kenapa Pramono Anung tidak hadir di acara ICI ini dan kemudian ditanyakan oleh Presiden Prabowo, ya bisa jadi itu karena memang ada kepentingan dan kegentingan politik yang mengharuskan Pramono untuk lebih menerima Kaisang dibandingkan hadir di ICI. Atau kemungkinan yang kedua, bisa saja Pramono emang nggak diundang. Tapi masa nggak diundang gitu? Sebagai Gubernur DKI Jakarta, masa sih nggak diundang? Ya ini silahkan tanya kepada Pramono Anung, karena pidato atau pernyataan Presiden Prabowo hari ini itu menimbulkan banyak sekali tafsir-tafsir politik gitu. Karena dari nada yang disampaikan oleh Presiden Prabowo itu saya terus terang curiga bahwa Prabowo udah tahu. Udah tahu bahwa Pramono Anung menerima Kaisang di kediamannya dan memilih untuk tidak hadir di acara ICI. Dari nada Presiden Prabowo saya curiga beliau tahu ya, sebagai seorang presiden gitu ya, yang punya banyak sekali anak buah dan bisa diperintah kapanpun, maka informasi kenapa Gubernur DKI Jakarta tidak hadir itu pasti dengan mudahnya beliau dapatkan. Hitungan detik tuh, tinggal tanya Teddy, Ted, Teddy kan, Ted, itu Pramono lagi ngapain kok nggak hadir? Oh Pak, lagi nerima Kaisang. Pasti langsung dapat jawabannya, nggak usah nunggu lama-lama gitu. Sehingga ya itulah yang membuat saya jadi curiga sebenarnya
Presiden Prabowo sudah tahu bahwa Pramono tidak hadir dan lebih memilih untuk bertemu dengan Kaisang, maka setelah beliau tahu, muncullah narasi yang agak-agak mencurigakan tadi, ya tolong diselidiki kenapa tidak hadir supaya ini menjadi satu jawaban gitu. Supaya kita semua jadi tahu bahwa Pramono tidak hadir di acara ICI, tapi lebih memilih untuk menerima kedatangan Kaisang. Ini kayaknya kok penting sekali. Ya, apalagi kalau kita ngelihat dari apa yang disampaikan oleh Kaisang setelah bertemu dengan Pramono Anung sekitar 1 jam, itu tidak ada pernyataan yang penting. Jadi, kalau ada dua tokoh politik bertemu dan kemudian kesimpulan atau hasil pertemuannya hanyalah omong kosong atau kalimat-kalimat atau nasihat-nasihat yang normatif dan nggak penting, biasanya situasinya benar-benar genting. Biasanya seperti itu. Ya kalau memang situasinya nggak genting, ya pasti akan diungkapkan hasil pertemuan yang sebenar-benarnya, bukan cuma omong kosong seperti yang disampaikan oleh Kaisang. Sehingga pernyataan Presiden Prabowo bahwa tolong selidiki kenapa tidak hadir, ini sepertinya bukan cuma soal alasan atau kegiatan Pramono Anung di saat yang bersamaan, tapi juga mempertanyakan apa konteks atau isi dari pertemuan antara Kaisang dengan Pramono Anung yang sepertinya lebih penting dibandingkan menghadiri acara ICI gitu. Ya kita nggak tahu apa. Ya, tapi secara politik memang Pramono Anung ini unik sekali. Orang yang bisa berdiri di tengah dan kemudian bisa kemana-mana. Ya, dia berada di semua lini gitu. Dengan Pak Jokowi dia nggak ada masalah, dia bisa ketemu gitu ya. Ya menterinya Jokowi juga Pramono Anung ini udah lama kemudian membantu Pak Jokowi gitu, dan terlihat sampai sekarang meskipun Pramono Anung ini adalah kader dari PDI Perjuangan, Pramono juga tidak terlalu vulgar menyerang Pak Jokowi ataupun keluarganya. Jadi kalem dan santai saja. Dengan Presiden Prabowo, ya Pramono Anung nggak ada masalah juga gitu ya. Dulu sering membantu Pak Prabowo ketika menjadi Menhan gitu, dan dengan Ibu Megawati ya pastilah akrab sekali ya. Itulah yang membuat Pramono Anung bisa menjadi gubernur DKI Jakarta atau dicalonkan sebagai calon gubernur ya, karena kedekatan dan saling kenal antara Pramono dengan Ibu Megawati sehingga meyakinkan bagi Ibu Mega untuk mencalonkan Pramono. Jadi dia ini adalah orang yang unik, yang bisa berdiri di tengah dan bisa kemana-mana gitu. Ke Jokowi oke, ke Bu Mega oke, ke Prabowo oke. Jadi secara politik, kalau hari ini kemudian Presiden Prabowo berpidato dan meminta untuk diselidiki kenapa Pramono tidak hadir, ini kok sepertinya ada satu unsur-unsur atau agenda-agenda politik yang sedang tegang sekali di kalangan elit sana gitu. Karena secara politik pertemuan dengan Kaisang gitu ya, Pramono bertemu dengan Kaisang, ini sudah bisa dipastikan ini adalah pesan atau kepentingan politik Jokowi. Ya nggak mungkin kepentingan politiknya Ibu Mega, karena yang ketemu adalah Kaisang. Kalau kepentingan politiknya Ibu Mega yang ketemu ya mungkin ya nggak usah perwakilan ya, langsung dipanggil Pramono gitu kan. Jadi ketika Kaisang bertemu dengan Pramono Anung itu pasti membawa pesan dari Jokowi. Sehingga pertanyaan selanjutnya, apa pesannya? Apa tujuan atau kepentingannya? Ya bagi saya ada dua kemungkinannya gitu ya. Yang pertama, ini Pak Jokowi mungkin punya keinginan untuk kembali kepada PDI Perjuangan atau menjadi anggota PDI Perjuangan lagi, atau berharap diampuni atau diterima oleh Ibu Megawati, karena sampai sekarang tidak ada satupun partai yang mau menerima kecuali PSI. Ya P3 aja nggak mau nerima, tapi PSI kan kita tahu sendiri itu partainya Kaisang, masa mau diambil sama Jokowi gitu. Jadi sampai sekarang belum ada satupun partai yang mau menerima Jokowi, sehingga ya mungkin ada keinginan untuk bisa kembali kepada PDI Perjuangan, karena resikonya udah terlalu besar dan semua partai juga memahami ketika ada partai yang mau menerima Pak Jokowi, itu pasti akan langsung secara otomatis berhadap-hadapan dengan PDI Perjuangan. Dan gak ada satupun partai yang mau itu. Ya termasuk Golkar. Gitu. Golkar gak mau berhadapan-hadapan dengan PDI Perjuangan. Apalagi
P3 gitu. Sehingga ya kalau Pak Jokowi mau masuk ke partai lain, itu rasanya akan sangat sulit sekali. Jadi ya daripada memaksa partai lain, mending ya kembali ke PDI Perjuangan yang secara kemungkinan masih bisa. Mungkin ya, namanya kemungkinan gitu. Atau gitu ya, kalau ini bukan soal kepentingan Jokowi untuk kembali lagi kepada PDI Perjuangan, mungkin ini adalah kepentingannya Gibran di tahun 2029, karena ya sampai sekarang Gibran juga masih mencari apa ya, duet gitu ya. Gibran mencari teman yang mungkin nanti di tahun 2029 bisa diajak untuk bergabung, entah sebagai capres atau Gibran sebagai cawapres lagi. Karena di tahun 2029 kebetulan juga Pramono Anung sebagai gubernur DKI Jakarta biasanya itu selalu punya kans lebih besar dibandingkan gubernur-gubernur yang lain. Jadi ya inilah dua kemungkinan yang menurut saya sangat genting sekali untuk segera disampaikan, bahkan sampai di saat yang bersamaan Pramono Anung tidak hadir di acara ICI bersama Presiden Prabowo. Dan kalau melihat pernyataan Presiden Prabowo bahwa tolong diselidiki kenapa tidak hadir, kalau dari sisi pernyataan atau kalimat ini, saya kok curiga pertemuan antara Kaisang dengan Pramono Anung ini menyangkut soal Pilpres tahun 2029. Kepentingan 2029 secara keseluruhan, tidak hanya Pilpres gitu. Karena ya kalau sampai Presiden Prabowo bilang tolong diselidiki, itu kan kayaknya mengajak kita semua untuk melihat Pramono tuh lagi ngapain gitu. Cuma kita nggak bisa lihat, karena yang bisa kita lihat hanya cuma pertemuan antara Kaisang Pramono Anung aja gitu. Isi pemberitaan atau isi pembicaraannya kita nggak ngerti apa. Dan ya di luar soal dua kemungkinan itu, saya nggak melihat ada kemungkinan yang lain. Silahkan kalau teman-teman punya analisa sendiri, silahkan disampaikan. Tapi bagi saya ya kemungkinannya cuma dua. Apakah Jokowi akan pengen kembali ke PDI Perjuangan, atau ini soal proyeksi tahun 2029 dalam rangka mencarikan Gibran teman duet untuk maju bersama di Pilpres 2029. Entah sebagai capres, cawapres, atau Gibran tetap menjadi cawapresnya. Ya kalau dengan Pramono Anung bisa diotak-atik gitu. Entah itu Gibran Pramono atau Pramono Gibran 2029, ya pada intinya ya semua kemungkinan bisa terjadi. Karena dalam dinamika politik yang ada di Indonesia memang itu sulit untuk kemudian kita tebak gitu, karena semuanya berubah, jungkir balik gitu ya, terbolak-balik seperti halnya cerita Jokowi di tahun 2014. Wah, sangat kencang sekali untuk berhadapan-hadapan dengan Pak Prabowo. Di tahun 2019 pidato-pidato Jokowi kejam sekali kepada Prabowo. Tapi 5 tahun setelahnya anaknya Jokowi jadi wakilnya Prabowo gitu. Jadi cerita soal Jokowi dengan PDI Perjuangan bisa saja seperti itu. Awalnya mulai dari Solo ke Jakarta, diusung sebagai capres 2 periode, terus kemudian pisah jalan, terjadilah pengkhianatan, terjadilah saling serang-serangan gitu. Ya tapi bisa saja di masa depan kemudian keduanya bergabung lagi seperti halnya Jokowi dengan Prabowo hari ini. Karena di dalam politik memang ya semua hal bisa terjadi. Tapi ya kalau ini menyangkut soal Pramono atau Gibran dan Pramono di Pilpres 2029, saya kok secara pribadi mending yang lain ya. Ya nggak? Ngapain gitu? Pramono kalau sama Gibran itu apa ya? Ya ibarat mobil sport Ferrari gitu ya. Terus dibawa jalan ke desa saya tuh di Madura gitu ya. Itu rusak langsung. Jalannya banyak yang rusak gitu. Jadi bukan tempatnya dan nggak cocok lah gitu ya. Ferrari itu harus ada di jalan tol. Itu pun tol dari Semarang ke timur gitu. Kalau Semarang ke baratnya bisa rusak juga tuh Ferrari. Jalannya juga lubang-lubang gitu ya jalan tolnya. Ya jalan tol Semarang Jakarta itu lebih baik sedikit lah dibanding jalan di Madura. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.